Mungkin ada lagi nggak Pak Heru cerita yang berkesan juga, maksudnya yang salah satu cerita lagi nih yang sampai sekarang Pak Heru masih ingat gitu. Atau Pak Heru mengalami kejadian langsung penampakan atau dari itu pasti sobat-sobat horor pada penasaran karena pengalamannya pasti banyak banget kan. Ya. Tapi pengalaman saya Mas ya ini ya, terutama tadi pertanyaan sampean itu, ini masalah waktu di Ambon lah ya. Kita urutkan aja dari mana sini? Yang Kaltim, Kalimantan di Ambon. Nah, di Ambon itu sekitar tahun 2000 ya. Tahun 2000-an ya. Kan sana 2001. Iya. Itu teman saya kan penakut. Nah, teman saya itu penakut. Saya juga bilangin seperti tadi tak bilangin sama sampean. Ini biasanya itu orang di sebelah saya itu nanti orang yang tahu. Waduh, biasanya orang di sebelah saya. Persis ya. Saya nggak punya apa-apa saya. Karena atau kiri nih, Pak. Tapi ya diraih siapa itu? Anis itu kan pertama tidurnya kan saya di sana kepalanya. Iya. Terus di belakang kepala saya itu tangga menuju ke atas. Terus Anis di sini. Karena dia bisa lihat sana kan. Oh iya, lihat. Pas tangga. Nah, waktu itu sebelumnya itu Anis kan pindah sana. Bang, saya di sini nggak bisa tidur. Saya kepalanya tak pindah timur. Oh, ke timur ya. Justru dia itu lihat langsung ke kepala di timur, bisa lihat tangga ke atas. Nah, itu Anis itu langsung, bang, aku nggak kuat. Lah opo? Iku barbel yang besar tuh lo ngangkat sendiri. Barbel yang buat latihan itu. Enggak gini yang ngangkat, tapi nggak sampai ngangkat, cuma ngangkat. Tapi kalau kucing nggak bisa itu jelasnya. Berarti posisi barbel itu di atas di tangga itu gimana? Atas untuk latihan barbel. Oh, di ruangan atas untuk latihan ya. Memang daerah tempat kos saya itu kan dulu banyak dibakar toh, hidup-hidup toh. Waktu kerusuhan apa? Sarah itu. Iya. Di Ambon itu ya. Ya. Ambon ya. Ya. Di situ karena dia itu nggak tahu ya. Akhirnya dia tidur kepalanya sebelah sana. Iya. Otomatis bisa lihat tangga ke atas. Iya. Langsung bisa lihat ada barbel itu bisa. Iya. Walaupun nggak tinggi, tapi kalau nggak mungkin itu barbel itu naik. Istilahnya bisa melayang. Nah itu, mulai itu dia tahu, bang, gantian sama turunin nih. Tidurnya di kepala sebelah timur. Jadi satu, ya. Ya akhirnya dia pindah sebelah sana. Dia mikir lagi, langsung dia namanya penasaran ya. Tetap gini, tahu lagi sama aja. Karena dia memang terlalu takut mungkin ya. Iya sampai. Ya seperti itu. Ya, daerah itu memang banyak yang meninggal jadi bakar hidup. Enggak seorang Cina. Jadi mungkin. Kerusuhan Sarah seperti itu. Memang itu ya Pak. Mungkin jadi auranya di tempat itu jadi ikut jelas mencekam lah ya Pak ya. Banyak di sebelah saya itu ada yang biasanya perempuan, di sebelah kanan itu perempuan, sebelah kanan gedung itu perempuan. Itu udah kebakar semua, udah nggak jelas. Pos saya terbakar. Ya kenapa dijadikan pos? Karena itu kan kita cuma menetralisir posisi jangan sampai terjadi kerusuhan antara Sarah atau intinya seperti itu aja, nggak jadi bukan untuk apa-apa, bukan memihak ini, bukan menjaga keamanan. Ya biar jangan sampai jadi kontra sama agama lain gitu, jangan sampai. Kurang lebih seperti itu Mas. Itu yang di Ambon. Iya. Berarti intinya setiap di mana tempat tugas pasti ada cerita atau hal yang mengandung hal mistis ya. Oh iya. Pasti ketemu pengalaman kan, yang sebenarnya di tempat yang baru kita adaptasi dulu kan Pak untuk tempatnya itu. Ya, mungkin kalau yang diceritakan Pak Heru ini kan mungkin pengalaman yang mistis unik gitu ya. Kalau mungkin untuk sukanya gimana nih Pak Heru? Petugas di luar lah ya, suka dukanya seperti apa?
kalau boleh cerita sedikit. Kalau saya pribadi, ini pribadi ya, pribadi saya bukan seorang bapak, pribadi saya seorang laki-laki. Saya menghibur diri ini. Inilah tantangan laki-laki kalau saya seperti itu. Tapi secara ini bukan saya meninggalkan saya seorang kepala rumah tangga loh. Iya. Untuk menghibur diri, inilah tantangan laki-laki, harus berani penderitaan seperti itu. Iya. Berani mengambil resiko ya. Ya, tegas, Supaya ini ya Pak, untuk menghibur diri supaya tidak terlalu sedih karena ya meninggalkan keluarga itu kan berat juga Iya. ya Pak ya. Tapi karena sudah menjadi Tegas juga. tugas untuk dari negara kan negara, Pak, kan. jadi Iya. ya harus dijalani. Ya makanya itu. Di Aceh sudah setahun. Kalau di Aceh itu pengalaman saya itu waktu tidur di daerah Puntet, namanya Cot Puntet ya. Kebetulan kalau dari kesatuan saya waktu di Aceh, kalau siang tidurnya itu di bawah, di pinggir sawah atau kalau di sana namanya menasa di sini namanya langgar ya, atau musola, bukan masjid loh ya. Ya, musola. Itu kalau di sana namanya menasah. Nah itu, tapi kalau malam kita pindahnya di kuburan. Untuk stay atau itu petugasnya atau jaganya? Jaga semuanya. Emang sedianya kan tempatnya di kuburan itu Pak untuk Bukan, malam harinya? ya itu kan gimana ya? Kalau di kuburan itu satu, di sana itu kebetulan kalau kuburan itu posisinya pasti di ketinggian. Oh, ya. Jadi Bisa mantau. Ya, memudahkan seperti Pak itu, ya. benar. Untuk memantau. Orang bisa nggak lihat kita, tapi kita bisa lihat orang. Ya sama jarak 2 kilo itu center pasti kelihatan. Tapi dia nggak tahu kalau di kuburan ada orang. Oh ya benar. Orang kan jarang menilai, di kuburan ada orang, jarang menilai paling. Tapi ternyata kita ada di situ kan. Itu lebih menantang Pandangannya lagi. lebih luas gitu ya. Pak. Ya, lah maksud saya itu saya menjelaskan yang paling ngeri itu kalau pas jaga. Kalau jaga kan sendirian, kita kan bentuk air boring. Air boring itu kita bentuk melingkar itu kan, Iya. bukan seperti pramuka lah ya. Iya. Jaga 1 orang, selisih 1 meter. Biar apa 1 meter? Pakai jam, Mas. Waktunya jaga. Nah, seperti Oh, itu, iya. Mas. Udah 1 jam jaga, sampean giliran ini 1 jam. Kalau yang jam 9, jam 8 oke, jam 10 oke, Iya Mas ya. Mas. jam 12 ke atas, atas, matratap malam. itu. Interaksinya udah mulai. Mulai. Tempatnya kan di kuburan. Pada tidur semua udah Mas, pasti udah tidur. Ya di situ yang jelas itu, ya saya selama ini ya, tugas alhamdulillah belum pernah menyaksikan hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai lah ya. Iya benar Pak. Ini cuma pengalaman saya. Pas saya jaga sendiri, saya ada rasa was-was atau takut. Tidur ini kalau saya tidur nanti yang jaga siapa? Siapa? Tapi kalau nggak tidur saya takut. Di dalam kuburan itu seperti kalau rumah itu di apa ya? Ada orang meduk. Di dalam kuburannya itu. Makanya saya itu takut. Waduh, ya gimana? Mau bangunkan belum waktunya. Kalau nggak dibangun saya takut. Tapi yang ngampet aja. Gimana Iya, caranya ini? iya. Duh, baru 5 menit. Jadi terasa lama ya Pak. Wah, 1 jam kan lama, walaupun jam 2, jam 3 kan itu mungkin namanya kita kalau udah malam tuh pikirannya itu pasti negatif. Wah ini waktunya orang itu datang. Iya. Oh iya untuk Aktivitasnya lagi kenceng-kenceng. Nah, ya Pak, itu. Maksudnya lebih waktu-waktu waspada jam untuk itu. Iya. bantuannya kan Pak. Tapi alhamdulillah nggak keluar wujud, cuma keluar apa itu suara hentakan. Ya yang jelas itu bikin saya takut jelas Ya, itu, gemetar takut ya. saya gemetar. Nah kalau gemetar enggak? Merinding lah ya Pak ya. Ya, karena apa? Saya tak lihat itu, waduh batu nisan nisan. belakang. Kalau saya tidur kepala saya pakai batu nisan, kan kita nggak boleh pakai penerangan. Oh iya harus Gelap. total. Iya, semalaman Supaya kita iya. di kuburan itu gelap. Itu sampai pagi. Tapi rata-rata ya itu waktu itu masih apa ya? Waktu itu masih kalau 2003 itu masih mungkin kalau mas-masnya itu
2003 umur berapa sampai saya nggak tahu ya. Itu masih darurat militer itu ya. Kita berjalan 8 tahun SD ya. ya. Masih SD Pak. SD. Nah itu kan waktu penyerangan pertama itu nggak salah. Waktu kita ya penyerangan pertama ke situ. Itu 2003 kan kita pulang ke sini 2004 dari 1 tahun. Itu pengalaman masalah apa ya mistis ya. Kalau selama di Aceh cuma itu aja. Kalau yang di Papua itu tahun 2000. Ya 2000 kalau di Papua itu 99 2000, Ambon itu 2000 2001. Oh, berarti malah duluan terbaru itu di Papua ya. Papua dulu. Kalau yang di Papua itu teman saya panggilannya Jiung. Jiung itu nama alias loh, namanya Sri Mulyanto, orang Jakarta ya. Nah, itu juga sama itu. Malam-malam di tengah, kan kita posnya di tengah hutan. Iya di Papua ya. Di tengah Iya. hutan. Walaupun tempatnya terang tapi di tengah hutan. Di areal Freeport toh. Oh, di pertambangan Freeport ya. Nah, ya pertambangan emas itu. Memang yang ditempati kita itu dulu bekasnya makam. Anehnya di situ, makam ditutup dibentuk pos kita. Oh, Jadi walaupun gimana tetap hawanya itu negatif. energinya masih tertinggal ya. Iya, Pak, ya ya. itu. Nah, Jiung itu ceritanya saya udah tidur lelap, Jiung teriak-teriak. Pada tanya, oh, ada apa? Itu ya dilihatin orang tinggi besar. hitam. Iya, ya tinggi hitam besar itu. Hitam. Tapi tidak, kalau kita kan orangnya di sini pakai putih, sana enggak, cuma tinggi hitam. Tapi setelah, yaitu kita tahu setelah Jiung atau Sri Mulyanto itu apa cerita seperti itu, dilihatin seperti itu, terus si paginya tanya, ini kok seperti ini? Ya bener bang, dari situ dulu memang makam. Oh ya maklum, makam kita injak-injak kan. Padahal nggak tahu ya Pak. Ya kita kan nggak tahu guys sebagai Ternyata kan Karena emang saya Mesewu ya Panuwun gitu lah, itu makam ternyata kan belum tahu sebelumnya. ya Iya. karena waktu emang tempatnya kejadiannya di situ ya dinain aja gitu kan. iya. Ternyata Jadi makam. kalau pos itu kan. Makanya di sana itu ya Jiung sampai seperti itu ceritanya. Akhirnya ya kalau di Papua cuma itu aja di Papua, nggak begitu banyak. Tapi untuk hal atau pengalaman yang paling ngeri itu tadi ya, yang muka rata terus mulutnya keluar ada lidahnya itu. Ya seperti ular itu. Paling ngeri itu. Kalimantan Ya. itu. Iya. Paling ngeri itu. Dari tadi tiga kejadian Tapi lokasi. alhamdulillah yang ditakuti yang di Sato itu cuma ini, kanan saya sama kiri saya. Maka saya bilang sama Anis di Ambon, biasanya nih orang sebelah saya pasti biasanya Dikasih lihat. dikasih lihat. Lihat. Berarti itu benar-benar 2 orang yang di sebelahnya Pak Heru semua ya itu ya. Iya, di Kalimantan itu ada Karena terbukti. Saya juga nggak tahu. Pada tanya alhamdulillah. juga ya, Pak. Kita jangan di muka-muka ini. Terakhir kan Bapak udah menyampaikan dulu. Iya, Ternyata kan nggak cuma sekarang aja emang kejadian. emang kejadian. Iya, kejadian seperti itu. Ya banyak sekali ya Pak Heru suka duganya, juga pengalaman-pengalaman yang udah terjadi di cerita perjalanannya Pak Heru ini ya. Selama bertugas di Selama bertugas luar Jawa. mengabdi pada negara. Iya. Jadi ya mungkin untuk teman-teman yang kebetulan kerjanya jauh itu juga tidak harus tetap semangat ya Pak Heru. Iya, tetap Karena, semangat ya. dalam rangka mencari nafkah untuk keluarga juga, ya pastinya dalam hal baik lah, kita tetap harus semangat untuk negara Indonesia. ya, apalagi untuk mengabdi untuk negara, jadi harus selalu berjuang teman-teman. Betul. Mungkin dari Pak Heru ada pesan-pesan buat teman-teman horor? Ya pesan saya di mana kita berada, yang penting itu kita percaya sama yang di atas, terutama Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, benar. Cuma lah bedanya itu lain tempat itu pasti lain cara. Ya, Ya intinya kita seperti Mas Ni bilang, kita permisi dulu. ya, Itu aja. nuwun gitu ya. Ya, Mengikuti nuwun. adat sekitar ya Pak ya. Ya mengikuti adat sekitar. Jangan
kita mentang-mentang gini terus gini, wah itu berarti menantang kan. Iya. Kita nggak tahu seperti itu Mungkin aja. peribahasanya itu di mana bumi dipijak, situ langit Langit dijunjung. Ya seperti itu. Oke ya. Kira-kira malam ini itu ya. Cukup ya. Dan banyak Terima kasih Pak Heru udah Iya. nemenin kami dan Ya terima sobat, kasih sobat. sama-sama. Terima kasih banyak Pak Edi. Ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini segitu dulu ya. Jangan lupa teman-teman, Jangan sampai lupa pokoknya. ya jangan sampai lupa dukung terus channel kami dengan cara like, Like, komen, komen, dan dan subscribe, dan tentunya share video ini sebanyak-banyak ke Banyak-banyak. teman kalian. Oke ya, kita akan ketemu lagi di konten selanjutnya, di konten horor nongkrong horor. Horor.